Perkenalkan, nama saya Sonya Abigail Maria Manik, NIM B1 A1479, asal sekolah SMA swasta Arvin Air Bersih Medan. Motivasi saya berkuliah di Fakultas Hukum adalah saya ingin menjadi pribadi yang bisa berpikir kritis setelah lulus dari Fakultas Hukum Jambi. Di sini saya akan memberikan penjelasan saya untuk menjawab tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang telah diberikan kepada saya. Tujuan dari belajar pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah pengantar hukum Indonesia atau yang disingkat dengan PHI ini bertujuan untuk mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum memiliki objek kajian yang berbeda. Objek kajian dari pengantar hukum Indonesia adalah hukum positif atau ius constitutum. Sedangkan objek kajian dari pengantar ilmu hukum adalah dasar dan teori ilmu hukum yang berlaku baik di Indonesia dan negara lain pada waktu kapan saja, atau ius constitutum dan ius constituendum. Pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk mengantarkan setiap mahasiswa yang mempelajari hukum positif Indonesia. Sedangkan pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar bagi setiap mahasiswa yang mempelajari hukum secara luas serta berbagai hal yang melingkupnya. Sejarah tata hukum Indonesia dimulai dari fase kolonial Belanda saat Belanda pertama kali datang ke Indonesia dan mendirikan VOC. Sejarah tata hukum Indonesia dimulai pertama kali di fase kolonial Belanda saat Belanda pertama kali datang ke Indonesia dan mendirikan VOC. Lalu dilanjut pada fase kolonial Jepang, di mana Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan menghapus seluruh hak istimewa bangsa Belanda. Di fase kemerdekaan terdiri dari 3 masa, yaitu masa Orde Lama, di mana tata hukum Indonesia masih di bawah pimpinan dari Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Lalu dilanjut pada masa Orde Baru, yaitu setelah kudeta G30 SPKI, lalu terbitlah Super Semar. Lalu yang terakhir ada masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai setelah Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto. Selama jabatan dari Presiden B.J. Habibie ini sudah dilakukan 4 kali amandemen. Demikian tugas yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.